Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-6 ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, kita langsung saja. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, dan alat transportasi dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang kayu balok, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah. Itu ya gambar Johnnya. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi lebih sulit. Itu ada cerita tentang roda mengubah wajah dunia ya. Sekarang kita mau analisis di garis waktu sejarah perkembangan roda berikut. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan? Nah, pada gambar ini ya, apakah sudah sesuai dengan bacaan tadi? Nah, setelah kita lihat-lihat rupanya itu sudah sesuai ya dengan bacaan tadi, cuman dianya pakai gambar. Oke, kita lanjutkan. Dari bacaan tadi kita akan cari per paragrafnya seperti biasa ya. Paragraf 1 itu tentang topik masalahnya, yaitu roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mampu memudahkan semua pekerjaan. Yang paragraf kedua atau deretan penjelas yang berisi awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Terus peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Perkembangan roda dimulai dari balok kayu digulingkan dan kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari sehingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Sedangkan paragraf ketiga yaitu masih deret penjelas ya. Tahun 1839 Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan yang lebih kuat terhadap gesekan permukaan tanah jalan. Tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk yang di paragraf 4 yaitu berisi tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat penulis pribadi ya, yaitu berisi penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat, serta distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Itu adalah teks eksplanasinya ya. Kita sudah dijelaskan per paragrafnya.
Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya ya. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Yang pertama yaitu kebebasan berkarya, kedua hak mengembangkan penelitiannya. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, dikarenakan ada kebebasan berkarya, kemudian mendapatkan pengakuan sebagai ilmuwan yang menemukan roda. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaatnya mereka dikenal sebagai penemu yang berjasa bagi kehidupan manusia. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan beri contohnya ya. Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Mereka juga bertanggung jawab terhadap penemuan dan mengembangkannya. Ya, di sini ada cerita pendek ya tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakub. Putri ini ya. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuatkan bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin belajar, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut ya, apa saja haknya ya yang sudah diperolehnya. Hak memperoleh pendidikan, mendapatkan makan yang sehat, mendapatkan semua kebutuhan sekolah atau pendidikan, dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan beri contoh. Ya, sudah mendapatkan. Contohnya hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kebutuhan sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat ya. Terus untuk pertanyaan ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Apa manfaatnya? Masa depan Ani menjadi berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya ya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Ya, sudah bertanggung jawab. Karena apa? Ani selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugasnya. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan beri contoh. Yang akan terjadi adalah orang tuanya menjadi kecewa dan masa depannya tidak sesuai dengan harapan. Sekarang kita dari pertanyaan tadi kita mau simpulkan ya, apa saja hak-hak Ani, yaitu mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian orang tua ya. Terus ada lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh Ani ya, yaitu menjadi siswa berprestasi, tujuan tercapai, menghargai hak yang didapatnya. Nah, apa yang akan terjadi ya atau dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, yaitu menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, dapat mencapai cita-cita. Dan apa dampaknya jika tidak bertanggung jawab kepada kewajiban ya? Kewajibannya tidak dikerjakan, apa yang terjadi? Tidak akan naik kelas ya, mengecewakan orang tua, dan gagal mencapai cita-cita itu ya. Makanya selain hak kita juga ada kewajiban. Jangan hanya menuntut hak saja, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita ya anak-anak ya. Oke, itu saja penjelasan Ibu. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.